Bapak Ibu sekalian, kembali kita akan belajar pada hari ini di tema yang ke-8 Bumiku, subtema yang kedua Bumiku dan musimnya, pembelajaran yang ke-5. Siapkan diri kalian untuk belajar dengan baik. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Ayo mengamati perputaran bumi mengelilingi matahari dan perputaran bulan mengelilingi bumi menyebabkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Apa perbedaan antara gerhana bulan dan gerhana matahari? Bagaimana posisi bumi, bulan, dan matahari jika terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari? Agar kamu memahaminya, pelajarilah uraian berikut. Gerhana bulan. Pernahkah kamu melihat gerhana bulan? Kapan gerhana bulan dapat dilihat? Gerhana bulan hanya mungkin terjadi pada malam hari ketika bulan purnama. Gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Pada waktu gerhana bulan, cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalangi bumi. Bulan berada dalam bayang-bayang bumi. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Ada dua macam gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan total terjadi ketika posisi bulan berada pada umbra bumi, sehingga bulan tertutup penuh oleh bayangan bumi. Adapun gerhana bulan sebagian terjadi ketika hanya setengah bagian bulan masuk ke dalam umbra bumi. Bulan bergerak dan masuk ke daerah penumbra bumi. Buatlah kartu informasi yang memuat informasi tentang gerakan bulan dan gerhana matahari. Bekerjalah bersama temanmu. Gunakan bacaan yang telah kamu baca sebagai salah satu sumber informasi. Kamu dapat menggunakan sumber-sumber informasi lainnya. Gerakan bulan berputar pada porosnya. Gerakannya mengitari bumi. Gerakan bulan mengelilingi bumi selama 1 bulan. Gerakan bulan mengelilingi bumi adalah dari arah barat ke arah timur. Gerhana bulan hanya terjadi pada malam hari. Terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Bumi ada di antara bulan dan matahari. Bayang-bayang bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Gerhana bulan ada dua macam, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Ayo mencoba. Bekerjalah bersama kelompokmu, lakukan kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan dan ikuti urutan kegiatannya secara runut. Kegiatan percobaan peristiwa gerhana bulan. Alat dan bahan, senter, bola sepak, dan bola tenis. Urutan kegiatan. Buatlah kelompok yang beranggotakan 5 orang. 2. Bagilah peran untuk tiap anggota kelompok. A. 1 orang sebagai matahari memegang senter. B. 1 orang sebagai bumi memegang bola. C. 1 orang sebagai bulan memegang bola tenis. D. 1 orang sebagai pengarah. E. 1 orang sebagai pengamat dan pencatat. 3. Lakukan kegiatan di dalam ruang gelap atau sedikit cahaya. 4. Posisikan matahari, bumi, dan bulan dalam satu garis lurus. Nyalakan senter yang diibaratkan sebagai matahari. Lalu anggota kelompok yang berperan sebagai pengamat melakukan pengamatan pada bola tenis dari sisi bola sepak yang tidak terkena cahaya. Bagaimana tampilan bulan dari sisi bola sepak yang gelap? Bola tenis atau bulan tampak gelap. 5.
Bersama dengan anggota kelompok, diskusikan hal-hal di bawah ini. A. Gambarkan posisi matahari, bumi, dan bulan saat terjadinya gerhana bulan sesuai dengan kegiatan di atas. B. Kapan terjadi peristiwa gerhana bulan? Terjadi pada malam hari ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. C. Apakah semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan? Jelaskan. Tidak semua daerah di bumi dapat menyaksikan gerhana bulan. Hal ini dikarenakan letak yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya. Kawasan Asia. Kawasan Asia sangat dekat dengan garis ekuator dan Samudra Pasifik. Gerhana bulan hampir dapat seluruhnya disaksikan di negara Asia, terutama negara yang dilalui garis ekuator seperti Indonesia. Kawasan Eropa. Kawasan Eropa hampir seluruhnya dapat menyaksikan gerhana bulan. Begitupun dengan gerhana matahari. Kawasan Australia. Gerhana bulan dipastikan tidak dapat terlihat di seluruh wilayah Australia secara bersamaan. Kawasan Antartika. Pada kutub utara, gerhana bulan dapat terjadi tanpa mengenal batasan siang dan malam. Selain itu juga tanpa dibatasi terbit dan tenggelamnya bulan. Kawasan Afrika. Letak dari benua Afrika yang menjauh dari garis ekuator membuat kawasan ini cukup kesulitan untuk melihat gerhana bulan berbanding terbalik dengan gerhana matahari. Gerhana bulan hanya dapat dinikmati di beberapa negara di kawasan Afrika Timur. Kawasan Amerika hampir sama dengan benua Australia, yaitu tidak dapat melihat gerhana secara serentak di seluruh wilayah. D. Apa yang akan terjadi pada bagian bumi yang mengalami gerhana bulan? Terjadi naiknya permukaan air laut akibat gravitasi bulan. Jika gerhana bulan total, biasanya fenomena pasang ini akan berlangsung selama 3 hari ke depan dengan ombak yang keras. Penurunan suhu udara. Gerhana bulan dapat menyebabkan penurunan temperatur, namun tidak begitu signifikan seperti gerhana matahari. Ayo mengamati. Perhatikan peta pikiran di atas. Jelaskan informasi yang kamu dapatkan dari peta pikiran di atas secara tertulis. Bumi melakukan gerak rotasi bumi dan gerak revolusi bumi. Gerak rotasi bumi adalah gerak bumi berputar pada porosnya. Sedangkan gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Gerak rotasi bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam. Sedangkan gerak bumi mengelilingi matahari menyebabkan adanya sistem kalender Masehi. Gerak revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Ketika posisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan. Gerak revolusi juga menyebabkan gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus, di mana bulan berada di antara matahari dan bumi. Revolusi bumi juga menyebabkan terjadinya pergantian atau perbedaan musim. Bumi memiliki satelit, yaitu bulan. Bulan sendiri mengalami pergerakan, yaitu gerakan berputar pada porosnya yang disebut gerak rotasi bulan, serta gerak revolusi bulan. Gerak revolusi bulan terbagi menjadi 2, yaitu gerak bulan mengitari bumi dan gerak bulan mengitari matahari. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan teknik memindai. Kita telah mengetahui bahwa bulan melakukan 2 jenis gerakan, yaitu gerakan rotasi dan revolusi.
Ayo kita cari informasi yang lebih rinci tentang hal tersebut. Gerakan bulan. Berikut jenis gerakan bulan beserta akibatnya. A. Rotasi bulan. Sama halnya bumi dan planet lainnya, bulan juga berputar pada porosnya atau berotasi. Waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan satu kali rotasi sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk berevolusi mengelilingi bumi. Dapat dikatakan bahwa periode rotasi bulan sama dengan periode revolusinya. Hal ini menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi akan selalu terlihat sama. B. Revolusi bulan mengelilingi bumi. Selain berputar pada porosnya, bulan juga bergerak mengelilingi bumi yang disebut revolusi bulan. Akibat revolusi, bulan akan tampak berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Perubahan ini disebut fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. C. Revolusi bulan mengelilingi matahari. Selain berputar pada porosnya dan bergerak mengelilingi bumi, bulan juga bergerak mengelilingi matahari. Karena bulan merupakan satelit alami bumi yang selalu bergerak mengiringi bumi, ketika bumi bergerak mengelilingi matahari, bulan pun melakukan hal yang sama. Waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari sama dengan waktu yang diperlukan bumi mengelilingi matahari. Dapat disimpulkan bahwa dalam 1 tahun, bulan hanya 1 kali bergerak mengelilingi matahari dan 12 kali bergerak mengelilingi bumi. Hal inilah yang menyebabkan ada 12 bulan selama 1 tahun di dalam kalender. Manusia hanya dapat merasakan akibat yang ditimbulkan oleh gerakan bulan, baik gerak rotasi maupun gerak revolusi. Berikut akibat-akibat gerak bulan. 1. Adanya fase-fase bulan. 2. Terjadinya pasang surut air laut. 3. Terjadinya gerhana. 4. Permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Berdasarkan informasi yang kamu dapatkan dari bacaan, lengkapilah peta pikiran di bawah ini dengan penjelasannya. Gerakan bulan. Rotasi, bulan berputar pada porosnya. Jangka waktu rotasi bulan sama dengan jangka waktu bulan mengelilingi bumi, menyebabkan permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Revolusi mengelilingi matahari. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi matahari. Fase-fase bulan merupakan akibat dari revolusi bulan. Fase bulan dipengaruhi posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Revolusi mengelilingi matahari. Ikut mengelilingi matahari karena bulan merupakan satelit bumi. Jangka waktu bulan mengelilingi matahari sama dengan jangka waktu bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun, bulan sekali mengelilingi matahari dan 12 kali bulan bergerak mengelilingi bumi, menyebabkan adanya 12 bulan dalam 1 tahun di dalam kalender. Bekerja bersama kelompok itu seru. Ya, kita dapat saling mengisi dan melengkapi. Ayo kita perkuat kerjasama kita dengan berlatih menari dalam kelompok. Ayo berlatih. Ayo kita berlatih menari gantar, sebuah tarian tradisional dari Kalimantan. Ciri umum gerakan dasar tari gantar. Berikut adalah unsur-unsur gerakan tari gantar. 1. Gerakan tangan memegang kusak. Keempat jari tangan memegang kusak, menggenggam dari bawah ke atas, sedang ibu jari melingkari kusak dari atas. Posisi kusak vertikal saat digenggam. Pada saat menggerakkan tangan yang memegang kusak, sudut siku 25 derajat dan ke bawah hingga sudut 45 derajat dengan menggoncang-goncang bambu atau kusak. Tangan pergelangan yang aktif bergerak. 2. Gerakan tangan memegang senak atau tongkat. Dasar gerakan memegang senak dan cara menggenggamnya. Keempat jari tangan memegang senak,
menggenggam dari sisi luar. Ibu jari menutup dari atas ujung senak. Senak posisi lurus ke bawah. Pada saat diangkat, ujung bawah senak kurang lebih 1 jengkal dari lantai dan ditaruh kembali hingga ujung bawah senak bertumpu di dasar lantai di depan ujung jari kaki kiri. Gerakan ini dilakukan dengan mengikuti gerakan kaki. Saat kaki melangkah, senak diangkat. Pada saat kaki diletakkan, senak bertumpu di lantai. 3 gerakan kaki dan gerakan berjalan. Posisi awal kedua kaki sejajar. Sebelum kaki dilangkahkan, ujung jari kaki menumpu atau menyentuh lantai, kemudian dilangkahkan. Gerakan ini dilakukan bergantian dengan kaki melangkah ke kanan, kiri, dalam hitungan 1-4 atau sesuai yang dikehendaki pelatih tari. Tumit kaki menumpu lantai. Sebaliknya, jari-jari kaki ke atas dengan arah hadap kaki agak ke kanan 25 derajat dan lurus ke depan. Lalu tumit kaki diangkat. Ujung jari-jari kaki menumpu lantai. Kemudian kaki ditarik ke belakang agak ke samping melampaui kaki kiri. Ujung jari kaki menyentuh lantai. Berat badan pada kaki yang satunya. 4 gerakan posisi badan. Pada dasarnya, gerakan dan posisi badan pada saat melakukan gerak tari gantar dalam posisi biasa. Begitu juga pada gerak tari lainnya dari pedalaman Kalimantan Timur. Kalaupun ada tekanan pada posisi badan, tekanan itu tidak terlalu ditonjolkan seperti pada waktu badan merendah. Pantat tidak ditonjolkan ke belakang seperti pada ciri khas tari Bali dan tidak membusungkan dada ke depan dan belakang hingga badan merendah untuk mengimbangi. Berlatihlah bersama kelompokmu, pelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gantar. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu tekun belajar di rumah, tetap semangat, salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.